Teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sudah di depan layar bersiap monitor pergerakan harga khususnya di gold atau XAU USD. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat satu roadmap untuk 1 hari ke depan di mana kita bisa menempatkan posisi yang potensial buat hari ini. Namun sebelumnya kita review dulu, kita lakukan satu evaluasi dulu yang sudah kita lakukan dari pagi kemarin, kemudian sampai dengan akhir tadi pagi, apakah ada peluang, apakah ada potensi yang bisa kita dapatkan dari yang kita analisis kemarin. Ya minimal bisa belajar banyak dari kesalahan, kalau itu ada satu kesalahan dan kita bisa banyak perbaikan jika yang kita lakukan mungkin sudah mendekati yang tepat atau mendekati valid. Semuanya hanya bentuk dari cara kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik dan terus kita lakukan perbaikan evaluasi. Baik, kita awali dari yang di pagi hari ya. Kemarin sudah kita lakukan analisa. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah mendengarkan, sudah melihat video kami dan mungkin banyak yang mempraktekkan mencoba, ya setidaknya apa yang bisa kita dapatkan, apakah kecemasan ataukah rasa yang sangat berbahagia, semuanya kita nanti yang mengetahui ya. Baik, kita awali dari di posisi awal ya, ketika market bergerak naik, tren ke atas, ya kita lebih aman menggunakan mengikuti tren yang ada. Ya, tentunya bukan berarti secara terus-menerus kita langsung ambil posisi buy dengan membabi buta tanpa ada trigger yang kita pakai, tanpa melihat dari tren dinamika yang ada. Maka jadi seorang trader yang tentu potensial untuk kita selalu konsisten, bukan yang dia tepat di dalam menganalisa, tetapi tepat di dalam menempatkan posisi kita, baik marketnya satu arah, baik marketnya berlawanan arah. Tidak peduli kondisi pasarnya mau naik mau turun, yang paling penting kita mampu membaca peluang yang ada di situ. Ketika tren turun, kita ikut tren turun. Ketika tren naik, kita ikut tren naik. Ya, tentu dengan peluang yang ada, tentu dengan trigger-trigger yang terbentuk yang menjadi bagian dari sistem trading kita. Diawali dari kemarin market sudah tinggi, saya sampaikan ambil posisi buy ketika dia sudah koreksi. Artinya ketika ada koreksi turun. Fokus kita adalah ke buy, tapi dengan catatan menunggu koreksi. Karena di posisi atas masih belum ada tanda-tanda kecenderungan untuk turun. Sehingga saya memberikan angka di buy limit 1896. Buy limit ketika koreksi turun baru kita mengambil posisi buy. Ya tentu bukan tanpa alasan, secara umum trennya masih naik, kemudian eh, belum ada tanda-tanda turun. Sehingga kita ambil posisi pending order dengan buy limit. Selanjutnya perhatikan, ternyata di candle selanjutnya, 2 candle terakhirnya bahkan masih bergerak di kisaran ini, belum ada tren yang kuat naik atau turun. Kemudian kita geser lagi, mulai melemah, kekuatan buyer mulai melemah, mulai ada loss momentum. Perhatikan, selalu kita amati dinamika yang ada untuk memastikan yang kita lakukan tidak terlalu jauh menyimpang dari yang terbaru ya, perkembangan harga yang terbaru. Perhatikan ketika dia bergerak kuat naik kemudian mulai berkurang. Bahkan kita sampaikan kita ambil posisi buy setelah terbentuk bullish, setelah terbentuk hijau yang tebal lebih panjang dari sebelumnya. Sehingga kalau kita ambil posisi buy di sini, ya targetnya di mana ya, kita sesuai dengan target per transaksi kita, apakah menggunakan 500 atau menggunakan 400 atau bahkan ketika profit selesai, profit tercapai, exit.
Sehingga kalau kita masuk di sini yang kita dapatkan hanya sekitar 200-an. Ya mungkin kalau tidak cukup begitu masuk diantisipasi di bawahnya 300 pergerakan untuk antisipasinya dengan lot yang lebih besar. Atau kita menunggu dari pending ini tersentuh ya. Perhatikan dia mulai ada loss momentum, ada pelemahan kekuatan buyer, kemudian dikonfirmasi oleh merah. Maka kalau muncul seperti ini, triggernya sudah muncul, kita sebenarnya bisa masuk posisi sell di merah selanjutnya ya. Dengan target nanti di sini. Ya, targetnya di sumbu ini. Atau kalau kita ukur terlalu jauh, kita bisa ambil sekitar 500-an. Atau bahkan ketika sudah tercapai yang menjadi minimal target per transaksi kita atau sudah sesuai dengan angan-angan kita, ya kita bisa close lebih awal dengan tetap memperhatikan target yang sudah kita buat ya, atau TP-nya sudah kita buat, SL-nya pun kita buat, tetapi endingnya kita bisa melakukan kebijakan sendiri dengan cara close secara manual. Tentu mempertimbangkan kondisi pasarnya, misalkan terlalu berat untuk turun atau bahkan terlalu berat untuk naik. Ya, jadi jangan hanya kita menunggu tersentuhnya target kita, tersentuhnya stop loss kita. Ya, selalu kita lakukan monitoring dan jika perlu kita lakukan recovery. Perhatikan selanjutnya, sempat turun hingga berada di harga ini di 1889, sehingga yang kita tadi sampaikan ketika kita menggunakan sell stopnya atau menggunakan pending sell stop untuk antisipasi yang di atas, setidaknya tercapai di sini sesuai dengan target kita, berada di sumbunya, dia tersentuh di sini. Tetapi ketika kita tidak melakukan antisipasi, ya kita tentu akan mengalami floating minus dulu 700. Tentu bukan perkara mudah untuk kita menahan floating hingga 700. Bisa jadi mungkin kalau kita tanpa recovery kita sudah cut loss dulu atau stop loss dulu. Tapi kalau kita menggunakan antisipasi, ya walaupun dia turun sampai dimanapun tetap tenang, tetap ada antisipasi semuanya sehingga lebih aman. Kemudian berikutnya ada penolakan yang kuat dari buyer ya, ketika dia mulai turun dari sini mulai ada penolakan, maka ini berpotensi masih akan bergerak naik mendekati levelnya di sini, Sehingga kalau kita mengambil posisi jangan terlalu jauh dari levelnya. Nah, perhatikan ini sudah menyentuh, bahkan di atas kita sudah buat untuk pending order dengan sell limit 1910,08. Ini menyentuh 1910,08. Dari mana kita bisa menemukan harga di 1910,08? Ya silakan dilihat review video yang kemarin. Di sini ada level. Harusnya kalau kita turunkan sedikit tentu jauh lebih baik ya. Tetapi setidaknya ini sudah cukup baik. Begitu menyentuh di levelnya, kemudian dia langsung turun panjang. Di sisi bawah kita sudah siapkan di sana sell stop di 1887,30 ya. Di mana asal harga ini tentu kita bisa lihat review kembali video yang tadi kemarin pagi. Dan cukup panjang, yang di atas juga cukup panjang, di bawah cukup panjang. Ini 3000-an, yang di bawah yang sell stopnya ini kita sudah lumayan juga sekitar 1000-an ya. Mungkin hanya beberapa transaksi yang kita tersentuh, yang kita bisa dapatkan peluangnya. Tetapi ketika 1 kali 2 kali transaksi sudah memenuhi target harian kita, tentu lebih baik daripada kita banyak transaksi
pada akhirnya habis oleh satu kali transaksi yang salah. Sehingga yang kita butuhkan adalah kualitas trading kita, bukan kuantitasnya. Kalau banyak transaksi, berpeluang dan berpotensi untuk terjadinya satu kesalahan. Semakin banyak transaksi, semakin mendekati angka kesalahan. Sehingga betul-betul harus kita perhatikan kualitasnya lebih baik, kita betul-betul menempatkan atau menjatuhkan entry kita saat-saat yang punya potensi dan probabilitas yang tinggi, sehingga kita tidak terlalu boros dengan amunisi kita. Mudah-mudahan review ini bisa membantu dan memperbaiki kualitas trading kita menjadi tentu lebih baik lagi. Selanjutnya untuk pagi ini kita akan mencoba mencoba untuk menempatkan posisi kita. Kita bisa lihat dulu di time frame yang besar, time frame besar mulai ada momentum merah, tetapi tetap masih berada di wilayah levelnya di sini, terhenti di sini. Sehingga masih ada peluang untuk memantul kembali ya. Kita lihat di time frame H4 masih posisinya masih berada di levelnya, sehingga ini masih berpotensi memantul ke atas ya. Kalau break tentu harus melewati dulu. Dari high dan low-nya, kalau kita perhatikan low-nya dia menuju ke atas ya, meskipun merah tetapi low-nya tetap menuju ke atas, artinya masih berada di jajaran tren naik. Kemudian kita lihat kembali ke time frame di H1 ya, di time frame H1. Nah, ini masih kecil sekali, tentu lebih baik, lebih bagus, potensi yang ada masih cukup besar. Kita bisa ambil posisi buy di atasnya, kita bisa ambil posisi sell di bawahnya. Oke, kita ambil posisi di antaranya yang potensial. Oke, kita ambil yang menjauh dari levelnya sehingga potensi untuk kita tersentuh dan lanjut masih ada. Kemudian pastikan targetnya sudah cukup ya. Oke, di atas cukup, kemudian yang di bawah cukup, yang di atasnya cukup juga ya. Baik, titik entry ini kita akan gunakan highlight warna biru. Ini berapa pergerakan ini? Jaraknya kita ukur, jangan terlalu jauh. Ini terlalu jauh. Ini juga terlalu jauh. Oke, kita coba untuk buatkan satu Oke, ini adalah untuk titik pertama yang di bawah kita taruh sell stopnya. Sell stop kita taruh di 18.69.43. Oke, di 18.69.43 nanti targetnya di sini. Ya, targetnya kita bisa gunakan highlight warna hijau. Kelihatan apa enggak ini? Oh, enggak kelihatan. Kita bisa gunakan highlight warna merah. Oh, sorry, jangan merah. Warna coklat dulu ya. Kemudian resikonya di mana resikonya? Ketika sel tersentuh, ya resikonya kita taruh di atasnya, di sumbu-sumbu ini kita bisa taruh untuk resikonya. Ini kita bisa taruh resikonya di sana. Silakan diklik saja di sana, mungkin nanti akan muncul. Kita tarik ke sebelah kiri nanti akan tembus ke levelnya, atau kita bisa taruh di atas, di bawahnya ini yang ada level, yang ada warna
yang ada sumbu yang banyak tersentuh di sini. Kita bisa gunakan ini sebagai SL-nya. Ya, angkanya di mana? Silakan diklik saja sesuai dengan garis ini. Ya, kira-kira berkisar di antara 1872,66 untuk SL-nya, atau bahkan di atas ini kita bisa taruh persis di merah ini, kita gunakan buy stop dengan lot yang lebih besar dari yang sell stopnya. Tentu semuanya pilihan, silakan dipilih mana yang kira-kira cocok, mana yang kira-kira terbaik buat kita, yang kita lakukan terbiasa dengan seperti apa gunakan, sehingga kita menjadi lebih cocok dan nyaman di sana. Sementara yang di atas buy stop di 1881 ya, kita gunakan di antara dua ring yang ada, buy stop di 1881.86. Sekali lagi, kita bukan menebak-nebak arah yang kuat yang kemana analisa ini apakah akan naik. Jadi jangan hanya kita menunggu validnya kita analisa, oh nanti ini karena merah maka akan turun ya, akan turun sampai di sini. Ya boleh saja kita membuat satu perkiraan, tetapi jangan hanya berharap pada satu keakuratan, tetapi manfaatkanlah dua sisi itu untuk peluang-peluang yang terbaiknya, sehingga tidak menjadi masalah market itu mau naik atau turun, bagi kita sama saja ketika sudah kita antisipasi, ketika sudah kita siapkan dua-duanya. Buy stop kita taruh di sana, kemudian targetnya ya di sumbunya di sini ya. Targetnya bisa taruh di sini. Kira-kira berapa targetnya? Kalau udah 600-an lebih dari cukup ya, turunkan sedikit. Ya, kemudian di mana kita tempatkan batasan resikonya ya. Batasan resikonya kita bisa taruh di ujung sumbunya yang di sebelah kiri. Taruh sana, tarik ke kanan. Atau kalau kita buat garis, ini akan berada di antara 1877 ya. Berada di kisaran 1877.23. Apakah jaraknya nanti ideal dengan risk dan reward rasionya ya? Karena ini menggunakan day trading, yang terpenting tidak jauh dari levelnya dan masih eh, sesuai dengan risk dan reward rasionya. Meskipun tidak harus 1:2, tapi setidaknya masih besaran rewardnya daripada resikonya. Ini yang pertama kita lakukan. Fokus kita karena ini masih berada di jajaran tren naik, sementara ini masih konsolidasi, tentu menunggu breakout di antara ini. Ya, tetap fokus kita ke buy, fokus kita ke atas hingga nanti dia betul-betul cenderung ya, betul-betul struktur buyer terbentuk, kemudian sudah melewati area retracement-nya atau sudah melewati batasan koreksinya. Berada di wilayah yang banyak penolakan ya, kita bisa gunakan wilayah ini untuk koreksinya. Ya, kita bisa gunakan ini untuk koreksinya, saya tandai dengan warna biru. Kita bisa memanfaatkan peluang koreksinya di sini dengan sell limit di 1891,93.16. 1893.16 ya, breakout di sana bisa berpotensi naik lagi hingga mendekati level puncaknya ya. Ya, meskipun nanti bertahap dia akan mendekati di sini dulu ya, karena untuk range hariannya kalau kita tarik yang hari kemarin kisarannya di ini mungkin 4.000-an nih ya. Udah sampai 3.700-an. Kalau kita geser, potensi yang ada tetap masih berpeluang mendekati
level di atasnya. Sementara di bawah kalau kita geser kira-kira sampai di area mana, ya kita bisa lihat, kita bisa cek di posisi bawahnya. Oke, cukup sulit dengan time frame H1, maka kita bisa gunakan time frame H4 untuk melihat sampai di mana kemungkinan terjadi. Posisi di bawah akan mendekati level di sana ya. Di sini ada banyak penolakan, di sini ada level, kemudian di sini ada banyak level juga ya. Di sini juga ada level. Sehingga ketika turun akan mendekati 1846,34. Ini adalah satu simulasi, tidak harus fix di sana karena hari Jumat juga bisa berpeluang jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari pergerakan range sebelumnya. Sehingga cukup waspada dan hati-hati ketika ini nanti bergerak sudah kuat ya di salah satu sisinya, apakah di atas atau di bawah. Sementara kalau masih bergerak seperti ini masih cukup jauh, bergerak ke bawah dan ke atas masih potensi dua-duanya ya. Bergerak di bawah pun bisa jauh lebih kuat, sehingga kalau nanti dia break di sana, breakout di levelnya di sini, ini justru bisa lebih panjang lagi ke bawah hingga minimal mendekati level dulu di sini ya. Sehingga di sini kita juga bisa manfaatkan untuk sell stopnya nanti ya, atau memanfaatkan sell dengan breakoutnya. Ini bisa dimasukkan atau bahkan nunggu saja sebagai gambaran, sebagai satu bentuk ilustrasi. Nanti kalau dia turun setidaknya melewati 1862 atau di 1858 ini, market akan terus bergerak ya ketika dia ditutup dengan breakout di area di sini. Tentu dengan volume yang tebal, strukturnya terbentuk merah dan di area 1858 ini cukup kuat, maka tekanan ke bawah akan makin kuat hingga mendekati 1850, sehingga targetnya kalau cuma 600 masih terbuka lebar. Kemudian di sisi atas kita bisa manfaatkan peluang koreksinya. Di sisi atas sendiri kita bisa manfaatkan peluang koreksinya dengan sell limit di sana di 1909.25. 1909.25. Meskipun di 1902 ini kalau nanti sudah mulai ada loss momentum, sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, di sini pun bisa kita manfaatkan untuk limitnya, sell limit ya, untuk memanfaatkan koreksi atau pembalikan. Tentu nanti semuanya kita bisa ikuti perkembangan yang ada. Jangan lupa hari ini, malam ini nanti ada eh, NFP, ada news yang berdampak cukup besar yang berpotensi bergerak flash ke atas maupun ke bawah. Kalau kita amati, kalau kita lihat dari kalender ekonomi yang ada, nanti malam jam 19.30 kita nanti coba akan live bersama, sehingga nanti kisaran jam 19 nanti ya kita akan buka online-nya, link nanti kita akan kirim ke grup, sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti, minimal belajar banyak dari membaca pergerakan-pergerakan jelang news dirilis. Jangan lupa sebelum news dirilis 15 menit atau bahkan 30 menit sebelum news dirilis, pending order yang tidak tersentuh silahkan diamankan dulu, silahkan di close dulu ya, mengantisipasi pergerakan news yang cukup besar dan nanti berdampak satu arah misalnya, sehingga tidak cocok untuk pending order. Maka pending ordernya nanti dipastikan clear semuanya, nanti kita akan tentukan di mana titik
entry yang terbaiknya ketika jelang-jelang news dirilis. Mudah-mudahan nanti bisa ikut semuanya dan bisa dapatkan potensi profit pada malam hari nanti. Kemudian kalau kita lihat dari eh, catatan ya histori di kalender ekonomi, kalau kita baca yang high impact, non farm payroll dan unemployment rate-nya dari previous 431 ke 391 ya. Ini ada pengurangan sehingga berpeluang berpotensi US dollar melemah dan emas berpotensi naik sehingga kecenderungan grafiknya akan bergerak ke atas ya. Tentu nanti juga harus mengikuti melihat kondisi terkininya, tidak bisa kita jadikan patokan utama. Termasuk yang di bawah 3,6 menjadi 3,5 karena ini pengangguran, maka semakin berkurang semakin kuat mata uang itu semakin kuat sehingga US dollar menguat, maka emas akan berpotensi melemah. Sementara yang di pengangguran nanti bisa berdampak sell. Dari dua ini naik dan turun, nanti kita lihat strukturnya kemana ya, kecenderungannya kemana jelang news dirilis. Nah, di situ akan kita nanti temukan potensi yang lebih dominan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di live nanti malam dan selamat pagi, salam profit dua arah.